Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini kita kembali membahas tentang soal 3B, dimana pada video kali ini sudah part 2. Dan biasanya soal-soal seperti ini sering keluar pada tes CPNS ataupun P3K nantinya. Nah, sebelum kita membaca soalnya, terlebih dahulu saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, menurut Anda bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, usaha Anda adalah A. Bekerja dengan cermat dan berupaya menjadi yang terbaik serta diakui. B. Menyingkirkan orang yang Anda anggap menghalangi usaha Anda. C. Bekerja sepenuh hati. D. Bekerja sampai larut malam. Dan E. Bekerja berdasarkan kontrak kinerja. Oke, di sini kita pahami dulu bahwa kata kunci dari soal ini dimana kita bekerja untuk meraih kesuksesan. Ini kata kuncinya, untuk meraih kesuksesan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah A. Bekerja dengan cermat dan berupaya menjadi yang terbaik serta diakui? Nah, ini biasanya kita untuk bisa diakui oleh semua pihak tidak mudah ya, dan artinya ini bisa saja menjadi hambatan bagi kita untuk menuju kesuksesan. Oleh karena itu ini masih kurang tepat, artinya memiliki nilai terendah daripada yang lainnya. Kemudian yang B, menyingkirkan orang yang Anda anggap menghalangi upaya Anda. Menyingkirkan, ini jelas ya. Kata menyingkirkan ini masih kurang tepat. Selanjutnya, bekerja dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, oke, coba kita cek D dan E nya. Yang D, bekerja sampai larut malam. Ini terlalu memaksa dan ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, bekerja berdasarkan kontrak kinerja. Ini biasanya kita kerja sama orang lain dan ini kurang mendukung untuk bisa meraih kesuksesan dibandingkan dengan yang C. Jadi nilai tertingginya adalah yang C. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apa yang Anda lakukan saat ditunjuk sebagai pimpinan diskusi? A. Memberi orang lain pertanyaan menantang ketika bekerja sama. B. Memberi pernyataan dan pernyataan pemicu di awal lalu sebagai pengamat. C. Mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. D. Selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung ketika diskusi. Dan E. Cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Oke, di sini kita pahami dulu soalnya bahwa ketika kita ditunjuk sebagai pimpinan diskusi. Nah, ini dia pimpinan diskusi dan langkah apa yang harus kita ambil dalam hal ini ya. Apakah A. Memberi orang lain pertanyaan yang menantang? Pertanyaan yang menantang ini terkesan kita menjatuhkan orang lain dan ini biasanya memiliki nilai terendah, jadi kita palang. Nah, ini yang B-nya, memberikan pernyataan dan pertanyaan. Pemicu di awal, nah ini langkah yang tepat ya, yang biasanya bisa menjadi diskusi untuk suatu masalah. Oke, ini kita pending dulu, kita cek yang C-nya. Mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. Mengarahkan alur diskusi ini sulit ya, biasanya tidak akan tercapai tujuan yang kita maksud. Karena yang namanya diskusi, kita harus menerima pendapat orang lain ataupun harus menerima gagasan dari pihak lainnya ya. Jadi ini kita palang. Selanjutnya yang D, selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung ketika diskusi. Memberikan gagasan dan solusi. Ini bukan diskusi namanya. Maksudnya kita memberikan gagasan dan solusi, ini artinya kita tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ini kurang tepat. Kemudian yang E, cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Ini oke ya, menjadi penengah dan pengambilan pilihan. Pengambil pilihan terbanyak. Nah, memang ini kesepakatan apabila ada pendapat yang berbeda dalam forum rapat ataupun diskusi, tentu yang diambillah suara yang terbanyak. Nah, di sini antara E dan B-nya mana yang lebih tepat, artinya yang memiliki nilai tertinggi ya. Oke, coba kita baca yang B-nya. B, memberikan pernyataan dan pernyataan pemicu di awal. Nah, inilah langkah awal yang harus kita lakukan sebagai pemimpin diskusi. Karena itu jawaban yang tepatnya adalah yang B. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaan Anda ketika berhasil meyakinkan orang lain
A. Sangat senang karena itu tujuan Anda. B. Cukup senang. C. Biasa saja, bukan hal besar. D. Anda tidak tahu mengapa Anda dapat berbuat demikian. E. Anda tidak suka menjadi pihak yang secara tidak langsung menjadi bahan pembuat keputusan bagi orang lain. Oke, di sini maksud dari soal nomor 3 ini adalah bagaimana perasaan kita ketika berhasil meyakinkan orang lain. Nah, meyakinkan, apakah A. Sangat senang karena itu tujuan Anda? Nah, ini jelas ya. Oke, kita pending, kita lihat nilai terbanyak dulu. Yang B cukup senang, ini sama ya, kalimat A sama B, dan yang lebih efektifnya tentu yang A ya dibandingkan dengan yang B, jadi yang B nya kita palang. Selanjutnya yang C, biasa saja, bukan hal besar. Nah, ini terkesan menyepelekan dan ini kurang tepat ya. Kemudian yang D, Anda tidak tahu mengapa Anda dapat berbuat demikian. Tidak tahu, ini nggak mungkin ya, karena kita melakukannya secara sadar untuk bisa meyakinkan orang tersebut. Oke, ini jelasnya kita palang. Kemudian yang E, Anda tidak suka menjadi pihak yang secara tidak langsung menjadi bahan pembuat keputusan. Nah, ini seolah-olah kita terkesan terpaksa ya. Oke, yang E-nya kita palang juga. Oke, di sini jawaban yang paling bagusnya adalah yang A. Artinya A ini memiliki nilai tertinggi daripada nilai B, C, D, dan E-nya. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 4. Suatu ketika Anda mengikuti kontes puteri Indonesia tapi hanya mendapatkan juara 3, maka sikap Anda adalah A. Menyesal kesalahan, B. Mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ikut kontes selanjutnya, C. Menyalahkan keadaan, D. Puas dan bangga, E. Biasa saja. Nah, di sini kita pahami dulu bahwa kata kunci dari soal nomor 4 ini adalah ketika kita mengikuti kontes putri Indonesia tapi hanya mendapatkan juara 3. Nah, di sini sikap yang kita ambil jika mendapatkan juara 3, apakah A. Menyesal kesalahan? Kita menyesal tentu kurang efektif ya. Sebenarnya kita tidak perlu menyesal karena masih mendapatkan juara 3 dibandingkan tidak ada juara sama sekali. Nah, ini kurang mensyukuri ya. Jadi yang B, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ikut kontes selanjutnya. Ini oke. Kemudian kita cek juga yang C, menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan ini kurang efektif. Kemudian yang D, puas dan bangga. Nah, ini juga masih kurang efektif karena biasanya ini terkesan kita mau berjuang untuk langkah selanjutnya. Padahal ini masih juara 3 dan kita bisa meraih juara 2 dan 1 dengan terus berusaha. Kemudian yang E, biasa saja. Nah, ini biasa saja kita terkesan menyepelekan. Jadi nilai tertingginya di sini adalah yang B ya, mempersiapkan diri lebih baik untuk ikut kontes selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jika Anda dan tim kerja mendapatkan suatu proyek dengan dana besar, maka Anda akan A. Tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, B. Lebih bersemangat, C. Takut, D. Merasa terharu, dan E. Biasa saja. Oke, di sini soalnya ialah menjelaskan tentang kita dan tim kerja di mana mendapatkan suatu proyek, bahwa proyek tersebut memiliki jumlah dana yang besar ya. Maka langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan? Oke, ini sudah jelas ya, dimana kita mendapatkan proyek harus bertanggung jawab, apalagi proyek tersebut memiliki dana yang besar. Oke, ini kita pending, kita cek B, E nya juga. Untuk yang B, lebih bersemangat. Nah, ini jelas ya, kalau yang lebih bersemangat ini jelas. Oke, yang C nya takut. Nah, di sini ini yang kalimatnya negatif ya, artinya kita sebelum melakukan proyek sudah merasa takut, yang intinya ini bisa menjadi efek bagi proyek nantinya. Oke, yang D, merasa terharu, ini masih kurang tepat. Yang E, biasa saja. Nah, ini terkesan kita menyepelekan proyek tersebut. Jadi antara A sama B, mana yang memiliki nilai tertinggi? Untuk A, bertanggung jawab, sedangkan B, lebih bersemangat. Tentunya yang A ya, yang memiliki nilai tertinggi daripada B, C, D, dan E nya. Oke, di sini kita cukupkan sampai 5 soal dan semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS. Dan sebelum kita tutup, saya minta tolongnya untuk di subscribe,
juga komen, dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.